Masih. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang tersangka pelarian pajak Wo Myung Group yang mencapai puluhan miliar. Pria ini lalu menghubungi temannya untuk melarikan diri ke Vietnam. Namun tidak lama kemudian, 3 orang bertopeng datang menabrak pintu. Mereka lalu menyuntikkan narkoba dengan dosis tinggi kepada pria tersebut, kemudian menaburkan sisanya di atas meja. Yang mana hal itu mereka lakukan guna mengelabui polisi agar pembunuhan ini terlihat seperti overdosis. Sesaat ingin pergi, mereka dikagetkan dengan munculnya seorang wanita bayaran. Tidak ingin pekerjaan mereka terbongkar, mereka pun juga menghabisi wanita tersebut. Setelah itu, terlihat 3 pria ini menggunakan pakaian tahanan yang kemudian kembali masuk ke dalam penjara. Keesokan harinya, polisi yang melakukan penyelidikan di TKP dibuat kesulitan untuk memecahkan kasus ini, dan film pun dimulai. Di sebuah bus tahanan yang dalam perjalanan menuju penjara, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Song Yo Jun. Yo Jun sendiri adalah seorang detektif yang ditangkap karena kasus korupsi dan tindak kekerasan yang ia lakukan dalam bertugas. Baru saja turun dari bus, Yo Jun sudah terlibat masalah dengan tahanan lama yang mengejeknya. Namun dirinya berhasil ditenangkan oleh para sipir. Yo Jun lalu dimasukkan ke dalam sel bersama napi bernama Hyung Min. Hyung Min sendiri adalah seorang kriminal yang pernah Yo Jun tangkap sebelumnya. Dan terlihat di sini Yo Jun sedang disiksa oleh Hyung Min bersama anak buahnya. Saat Hyung Min membuka ikatan di mulut Yo Jun langsung menyerangnya. Setelah kejadian itu, Yo Jun dibawa menghadap kepala sipir yang bernama Kang. Di sini, Yo Jun meminta kepada Kang untuk memindahkannya ke sel lain, dan ia berjanji tidak akan membuat ulah lagi. Saat keluar ruangan, Kang rupanya mengirim beberapa napi untuk memberi pelajaran kepada Yo Jun. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan napi bernama Ik-ho. Dia adalah seorang penguasa di penjara ini, bahkan kepala sipir sendiri berada dalam kendalinya. Ia juga bebas keluar masuk penjara untuk melakukan pekerjaan bersama anak buahnya. Di sini, Ik-ho meminta Yo Jun untuk patuh kepadanya jika Yo Jun ingin hidup damai di penjara ini. Karena Yo Jun berusaha melawan, Ik-ho lalu memerintahkan anak buahnya untuk memotong tangan Yo Jun menggunakan gerinda. Yo Jun yang masih sayang dengan tangannya, ia pun memohon ampun dan berjanji akan patuh terhadap semua perintah Ik-ho. Yo Jun yang dianggap pembuat masalah, ia pun dimasukkan ke ruang isolasi selama 20 hari. Di sisi lain, terlihat Ik-ho yang membaca berita koran tentang ditutupnya kasus pelarian dana pajak yang kita lihat di awal film tadi. Yang bisa disimpulkan, Ik-ho juga terlibat dalam kasus kejahatan itu. Tidak lama kemudian, datang 2 orang petugas penjara menemuinya. Dan terlihat di sini, Ik-ho memberikan segapok uang kepada mereka. Bebas dari ruang isolasi, Yo Jun akhirnya bisa keluar menghirup udara segar. Di sini, ia bertemu dengan mantan informannya bernama Gae-sik. Saat berbincang-bincang, Hyung Min dengan anak buahnya datang menghampiri Yo Jun dan dengan sengaja mencari masalah. Ik-ho yang baru datang, ia mengejek Hyung Min karena tidak berani bertarung 1 lawan 1. Mereka berdua pun menyetujui tantangan tersebut. Namun Yo Jun memberikan syarat, yang mana jika menang, ia meminta dibagikan 4 ekor ayam goreng ke setiap napi dan dipindahkan ke lingkungan penjara tempat di mana Ik-ho tinggal. Ik-ho pun menerima syarat tersebut dan pertarungan pun dimulai.
Yojun yang memenangkan pertarungan tersebut, semua permintaannya pun dituruti. 이게 뭐 깜빵이야 기숙사야 Di sisi lain, Ik-ho mendapatkan telepon dari Dr. Kim, yang sepertinya Dr. Kim adalah anteknya yang berada di luar penjara. Keesokan harinya, terlihat Dr. Kim dan kepala penjara Kang yang bertemu di sebuah restoran. Dr. Kim lalu memberikan imbalan uang atas pembunuhan tersangka pelarian pajak yang kita lihat di awal film tadi, yang mana ternyata kepala penjara Kang sudah bekerja sama dengan tahanan yang dipimpin oleh Ik-ho untuk melakukan pekerjaan jahat di luar penjara. Sedangkan Dr. Kim bertugas di lapangan menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Kembali ke penjara, Kang memberikan berkas pekerjaan baru kepada Ik-ho. Namun di sini Kang terlihat jengkel karena dirinya yang selalu diperintah oleh Ik-ho. Kemudian Ik-ho bersama kelompoknya mulai menyusun sebuah rencana, yaitu merampok kokain barang sitaan polisi yang disimpan di sebuah gudang. Malam harinya mereka pun mulai menjalankan aksinya. Saat di perjalanan pulang, Napi yang menjadi supir mereka berkhianat dan berhasil kabur. 뭐하냐? Kang yang mendapatkan laporan itu, ia pun dibuat marah karena takut kejahatannya akan terbongkar. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa Gung Jang-nim, direktur lapas, sudah di perjalanan ingin datang. Mereka semua pun dibuat panik, termasuk Kang karena kaburnya salah seorang napi. Saat berkeliling lapas, Gung Jang bertemu dengan Ik-ho yang berada di tempat kebun. Gung Jang yang sudah mengenal Ik-ho sebagai penjahat besar, ia menyuruh Ik-ho untuk hormat kepadanya. Namun di sini Ik-ho justru menunjukkan muka yang penuh kesombongan. Gung Jang yang dibuat marah, ia berniat memberi pelajaran kepada Ik-ho. Namun hal tersebut digagalkan oleh Yojun yang sengaja membuat keributan. Yojun lalu dikembalikan ke selnya, sedangkan Kang ia mendapatkan peringatan dari Gung Jang atas kejadian ini. Malam harinya Ik-ho membawa Yojun keluar untuk menikmati makanan. Melihat keberanian Yojun, Ik-ho mengajaknya untuk menangkap seorang napi yang sudah kabur dengan imbalan uang 100 juta won. Yojun yang merupakan seorang detektif tentu tidak sulit baginya untuk menangkap tahanan tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Ik-ho pun menghukum gantung tahanan tersebut. Dari sinilah Yojun mulai menjadi orang kepercayaan Ik-ho di penjara ini. Ketika berada di tempat makan, asisten Ik-ho yang bernama Ma Sajang, ia merasa posisinya terancam dengan adanya Yojun. Oleh karena itu, ia pun menantang Yojun untuk bertarung. Namun ternyata justru ialah yang dihajar oleh Ik-ho. Setelah kejadian itu, Hyung-min berusaha merayu Ma Sajang untuk bersekongkol menyingkirkan Ik-ho. Di sisi lain, Yojun yang sedang mengepel lantai di depan ruangan Kang, ia melihat Kang menyembunyikan sesuatu di lemarinya. Saat Kang keluar ruangan, Yojun pun masuk dan mengambil sebuah rekaman kejahatan yang ada di penjara ini, yang mana ternyata rekaman ini mereka rebut dari seorang reporter bernama Song Yu-chal. Song Yu-chal sendiri adalah kakak dari Yojun, seorang reporter yang berusaha mengungkap kejahatan yang ada di penjara ini. Song Yu-chal pun sempat meminta bantuan kepada Yojun untuk menyelidiki kasus ini, namun Yojun saat itu menolaknya. Hingga akhirnya kakaknya tewas dibunuh oleh anak buah Ik-ho. Sebab itulah Yojun berusaha mengungkap sekaligus membalas dendam kematian kakaknya dengan menyamar masuk ke penjara tersebut sebagai tahanan. Beberapa hari kemudian, Dr. Kim datang ke penjara untuk meminta bagiannya atas perampokan kokain yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Namun di sini Hyungmin bersama anak buahnya muncul membawa senjata yang dimana mereka berniat untuk menghabisi Ik-ho kemudian mengambil alih kekuasaannya. Bukannya dibuat gentar, Ik-ho justru mengancam balik mereka dan menunjukkan kekejamannya dengan mencongkel mata salah seorang anak buah Hyungmin. Melihat itu, Hyungmin pun berpura-pura menyesali perbuatannya. Hingga di saat Ik-ho lengah, ia pun langsung menusuk Ik-ho dari belakang. Ik-ho yang hampir saja dieksekusi diselamatkan oleh Yojun yang datang membantunya. Setelah kejadian tersebut, Hyungmin lalu dibawa untuk dipindahkan ke penjara lain. Namun ternyata ia justru dibunuh di perjalanan. Kembali ke penjara, terlihat Ik-ho yang mengumpulkan semua napi untuk mencari tahu siapa saja yang bersekongkol dengan Hyungmin untuk mengkhianatinya. Mas Sajang yang ketakutan, ia pun mengaku dan memohon ampun kepada Ik-ho. Namun di sini Ik-ho meminta Yojun untuk menghukum Mas Sajang dengan memotong tangannya. Karena takut penyamarannya terbongkar, Yojun pun terpaksa melakukan perintah itu. Di sisi lain, terlihat Kang yang kembali mendapatkan peringatan dari Gungjang, yang mana di sini Gungjang sudah curiga dengan kejahatan yang dilakukan oleh Kang bersama Ik-ho, yaitu dengan menyelidiki banyaknya harta yang dimiliki oleh Kang yang menggunakan atas nama istrinya. Takut kejahatan mereka terbongkar, Kang lalu memberikan surat kebebasan kepada Ik-ho dan memintanya untuk pergi jauh. Namun Ik-ho sendiri menolak tawaran tersebut dan dia tetap ingin melanjutkan pekerjaan ini. Di sisi lain, terlihat Yojun menemui rekannya di luar penjara untuk memberikan kaset rekaman tersebut. Ia juga memberitahukan tentang kejahatan yang terorganisir yang ada di penjara ini. Dan dia meminta rekannya untuk menyelidiki Dr. Kim. Malam berikutnya, mereka pun kembali menjalankan aksi pencurian mereka di sebuah pabrik pengecoran logam. Yojun yang ikut serta dengan mereka, ia pun membocorkan tentang rencana tersebut kepada rekannya di luar penjara. Namun saat tiba di TKP, polisi tidak menemukan mereka di sana. Yang ternyata mereka sedang berada di sebuah pabrik sampah dan Ik-ho sendiri ia memiliki rencana lain. Tidak lama kemudian anak buah Ik-ho datang dengan membawa Direktur Gunjang yang sudah mengetahui kejahatan mereka. Ik-ho pun membunuh beliau dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling sampah. Sedangkan Yojun sendiri hanya bisa diam melihat itu. Kembali ke dalam penjara, Ik-ho memberikan bukti foto kepada Yojun, yang mana ternyata ia telah mengetahui tentang penyamaran Yojun dengan informasi yang ia dapat dari Dr. Kim. Anak buah Ik-ho juga berhasil menangkap kemudian membunuh rekannya Yojun. Yojun yang emosi berusaha menyerang Ik-ho, namun anak buah Ik-ho lebih dulu melumpuhkannya. Kang pun baru menyadari bahwa bukti rekaman yang ia sembunyikan telah hilang, dan ia mengira Ik-ho lah yang mencuri rekaman tersebut. Ik-ho sendiri terlihat sudah bersiap untuk mengeksekusi mati Yojun, namun kemudian Kang muncul dengan menodongkan pistol, hingga di saat Kang ingin menembaknya, setelah membunuh Kang, Ik-ho lalu pergi dan menyuruh anak buahnya untuk menghukum gantung Yojun. Namun di sini Gae-sik menolongnya dengan mematikan lampu, yang kemudian Yojun berhasil keluar dari sana. Yojun yang tidak menemukan keberadaan Ik-ho, ia kemudian membuat kekacauan dengan membakar kebun dan mobil mewah milik Ik-ho guna memancing Ik-ho keluar.
Karena kebakaran itu, semua napi dan sipir pun dibuat heboh dan polisi berdatangan ke penjara ini. Yeojun lalu menantang Ikho untuk bertarung 1 lawan 1. Dengan membawa linggis, Ikho pun berjalan naik menghampiri Yeojun dan pertarungan pun terjadi. Yeojun yang hampir saja membunuh Ikho, ia diperingatkan oleh atasannya untuk menghentikan tindakannya itu. Seketika itu juga Ikho menyerang balik dan berhasil melumpuhkannya. Namun Ikho yang tidak menghiraukan peringatan, ia terpaksa ditembak mati oleh sniper. Hingga pada akhirnya semua petugas penjara yang terlibat mereka semua ditangkap. Sedangkan Yeojun sendiri ia dikembalikan ke penjara karena kejahatannya yang ia lakukan bersama Ikho dan kerusakan yang ia perbuat di penjara. Namun yang berbeda kali ini ia memakai seragam coklat seperti mana yang dipakai oleh Ikho dulu, yang artinya ia menjadi penguasa baru di penjara ini.